Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan semoga masih semangat ya untuk belajar online-nya. Oke. Nah, kemarin mata pelajaran yang kemarin kita belajar tentang sistem subjek. Nah, untuk sekarang kita akan belajar prosedur penyimpanan. Bagaimana tujuannya pembelajaran ini? Bagaimana kita menyimpan arsip dengan sistem subjek. Oke, yang pertama, prosedur penyimpanan sistem objek. Yang pertama adalah menerima berkas. Menerima berkas terdiri dari kegiatan menerima surat, membuka surat, memeriksa kepentingan surat. Yang kedua, kita mengindeks. Setelah diindeks ini membuat klasifikasi surat menurut masalah, mengindeks dan mencatat pada kartu indeks sesuai dengan masalah. Yang ketiga, kita memberikan kode sesuai dengan pengindekan surat. Nah, ini yang keempat, yaitu menyortir surat. Setelah surat diduplikasi atau disampaikan untuk siapa surat tersebut, lalu surat yang memiliki kode sama dikelompokkan menjadi satu. Setelah dijadikan satu, kita tempatkan sesuai dengan laci dengan kode yang sudah ditulis di awal. Nah, ini ada dua contoh surat, dilihat baik-baik ya. Contoh surat pertama yaitu ada surat lamaran pekerjaan dari Aritna Handriko. Bisa dilihat ya, ini surat lamaran pekerjaan. Karena kita menyimpan dengan subjek masalah, jadi kita lihat pokok masalahnya terlebih dahulu. Apa inti dari surat ini? Surat yang pertama ini adalah surat lamaran pekerjaan. Oke, kita lihat surat kedua. Surat kedua ini ada slip gaji. Bisa dilihat itu ada gaji pokok, bonus teknisi, bonus sales, lain-lain. Kita lihat ini gaji bulanan, harian atau mingguan. Kalau dari tanggalnya ini berarti gaji bulanan ya. Oke, dari surat pertama tadi surat lamaran, yang kedua adalah slip gaji. Sekarang kita masuk ke prosesnya. Kalau untuk proses pertama berarti kita menerima. Tadi kita sudah terima ya, sudah terima, ternyata ada dua surat. Yang surat pertama adalah surat lamaran pekerjaan. Surat kedua yaitu surat slip gaji ini. Oke, kita lanjut proses kedua. Setelah kita terima, kita klasifikasi dengan membuat indeks atau membuat klasifikasi surat. Ini surat pertama ya. Tadi surat pertama yaitu surat lamaran pekerjaan. Yang pertama kita tentukan adalah masalah utama. Dari surat pertama tadi lamaran pekerjaan itu berhubungan dengan apa? Dengan pegawai. Yang otomatis dia masalah utamanya adalah kepegawaian. Yang kedua, kita tentukan submasalah. Submasalah karena dia surat lamaran, berarti perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan atau dia mengadakan untuk seleksi. Nah, kita ada jadinya untuk submasalahnya menjadi pengadaan. Nah, submasalahnya sama seperti suratnya, yaitu lamaran pekerjaan. Setelah kita tentukan masalah utama, submasalah dan submasalah-masalahnya, kita cari kodenya. Contohnya tadi kan surat lamaran pekerjaan masuk dalam utama kepegawaian. Kepegawaian ini diberi kode dengan KP. Lalu masuk lagi dengan submasalah. Submasalahnya masuk ke pengadaan. Pengadaan ini dikode dengan KP.00. Diingat, KP.00 itu berarti kepegawaian dan submasalahnya adalah pengadaan. Nah, untuk submasalahnya kita cari submasalahnya jadi berapa? Ada penempatan, ada lamaran kerja, ada tes atau ujian, ada formasi. Ini bisa ditambah ya submasalahnya. Jadi submasalah ini tidak bergantung cuma ini cuma contoh beberapa. Untuk yang lainnya itu bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi kembali lagi ke kode. Kode dalam submasalah itu berarti kode KP
Maksudnya apa kode KP00.2 ini? Berarti dia itu ada di lemari KP kepegawaian, di folder di guide submasalah 00 atau pengadaan, di folder nomor 2. Nanti akan saya jelaskan untuk penyimpanannya. Ini hanya contoh ya. Nah, ini untuk surat pertama. Kita lanjut untuk surat kedua, cara pengindeksannya. Tadi itu adalah berupa slip gaji yang berhubungan dengan uang. Secara otomatis kita pakai submasalahnya keuangan. Nah, untuk submasalahnya upah atau gaji. Untuk submasalahnya tadi dilihat bulanan, harian atau mingguan. Nanti kita lihat bulanan ya. Oke, kita langsung memberi kode. Kode yang pertama keuangan, kita beri kode KU. Yang kedua submasalahnya upah dan gaji, kita beri kode KU.00. Submasalahnya tadi adalah bulanan, berarti itu ada di nomor 3 menjadi KU00.3. Untuk kode ini berurutan sesuai dengan urutannya ya. Ketika nanti ada gaji atau cuti atau tambahan gaji, itu bisa ditambahkan KU.004. Ada lagi juga dalam keuangan ada submasalah lagi, yaitu kredit. Kredit berarti dia memiliki kode KU.10. Kalau nanti ada masalah lagi, contohnya pembelian itu juga bisa masuk dalam keuangan. Pembelian, laporan, jadi dia nanti masuk dalam KU.20. jadi nanti berurutan ya, nomornya berurutan, bukan kita memberikan nomor asal tapi berurutan. Oke, dari sini ada yang belum paham? Kalau memang belum paham, ini silakan ditanyakan ke saya langsung atau ke Bu Eni. Yang kedua, kalau tadi kita sudah mengklasifikasi, kita sudah mengkode juga, kita gunakan laci. Oke, kita cari lacinya terlebih dahulu. Ini ada laci. Ini anggap ya yang berbentuk kuning kotak pojok. Ini adalah laci. Ada laci KP, TD, KU, dan PD. Ini singkatan kode dari masalah utama tadi ya. KP kepegawaian, KU keuangan. Dalam laci ini ada yang laci. Dalam laci kode KP, surat pertama. Tadi kita simpan dalam KP berapa? KP 00 yaitu pengadaan. Ini dalam laci ya. Yang untuk warna coklat orange ini laci. Kalau untuk yang warna ungu ini surat yang kedua yaitu 330. Oke, dari sini paham? Ini kita laci, kita cari surat pertama, kita letakkan di KP 00, KU 00. Yang kedua kita tentukan guide-nya. Tadi guide-nya adalah kepegawaian. Jadi lacinya sudah kita temukan, kepegawaian atau KP. Nah, di dalam laci tadi itu ada yang namanya guide. Guide ini sesuai dengan sub masalah yang kita buat tadi. Yang pertama ada 00 pengadaan, yang kedua 10 pengangkatan, nanti bisa ditambah lagi 20, 30 dan seterusnya. Dan untuk surat kedua yaitu keuangan, tadi kita singkat jadi apa? KU. Oke. Untuk guide-nya kita potong menjadi KU 00, upah dan gaji. Ada lagi guide yang nomor 2, KP 1000 atau KP 10. Ini yang nomor 2 ya. Oke, setelah kita temukan guide, jadi ini di dalam laci ya. Dalam laci ada guide, dalam guide itu ada folder. Nah, folder ini berisi tentang sub masalah yang sudah kita
jabarkan di daftar klasifikasi. Oke, tadi ada KP00 yaitu pengadaan, ada submasalahnya, ada formasi, lamaran kerja, tes atau ujian. Jadi folder ini bisa ditambah lebih banyak lagi. Itu ada kode 1, 2, 3 dan berurutan jika ingin menambahkan sub-sub masalah lagi. Begitu juga dengan surat yang kedua, yaitu keuangan. 00 upah atau gaji harian, upah atau gaji mingguan, upah atau gaji bulanan. Nah, sampai sini tadi dalam laci ada guide, di dalam guide nanti ada folder, disitulah kita meletakkannya nanti. Setelah diklasifikasi ternyata ada 2 surat, kita letakkan surat pertama di KP, lemari KP, di guide 00, di folder 00.2. Sedangkan untuk yang surat 2 yaitu slip gaji, kita letakkan di lemari KU, kita letakkan di guide nomor 00 atau upah dan gaji, kita letakkan lagi suratnya dalam folder 00.3 upah atau gaji bulanan. Oke, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, selesailah proses penyimpanan yang kita lakukan. Nah, seperti itu contoh dari beberapa surat. Kalau nanti ada tambahan surat lagi, kita tambahkan di bawahnya tadi klasifikasinya. Oke, sekian proses pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kita masih diberi kesehatan untuk bertemu di pelajaran selanjutnya, dan semoga paham. Kalau memang belum paham, silahkan tanya melalui WA ataupun ketemu saya langsung di sekolah juga bisa, atau Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.